Dalam keadaan hampir tewas itulah, untungnya Nona Bezuzen datang tepat waktu menyelamatkan Suzian. Mengerti jika hal tersebut ulah Xiaoxin dan Jingsong, membuat Nona Bei sangat marah. Di sini Nona Bei menyuruh mereka untuk pergi agar tak lagi mengganggu dirinya kembali. Merasa cemburu melihat hubungan Nona Bei dan Suzian semakin dekat, Jingsong yang dari awal ternyata menaruh perasaan cinta pada Nona Bei. Ia sengaja berkongsi bekerja sama dengan si siluman rubah ekor 9 dengan menyuruhnya untuk dapat membunuh Suzian. Tak hanya itu, Jingsong juga memperingatkan si siluman rubah untuk tak macam-macam bertindak ceroboh mencelakai Nona Bei. Di sisi lain, Nona Ryue mendengarkan kabar jika usai terjadi suatu hal buruk pada Suzian. Ia pun menghampiri untuk mengecek kondisi Suzian di dalam kamar. Melihat jika hubungan Nona Bei semakin dekat, Nona Ryue yang cemburu ia mengatakan di hadapan Nona Bei untuk segera menjauhi Suzian. Sebab wanita yang dipilih Suzian untuk dijadikan pendamping hidupnya ialah dirinya. Mendengarkan akan hal tersebut, tentu ungkapan Nona Ryue dibantah oleh Suzian sambil mengatakan jika dirinya lebih merasa nyaman bersama Nona Bezuzen. Karena misi untuk melakukan pembunuhan tak ingin gagal, si siluman rubah ekor 9 yang bernama Nona Xianji sengaja menanamkan racun mematikan di dalam tubuh Tuan King Tan yang tujuannya untuk mengadu domba agar Suzian dan Nona Bezuzen dituduh sebagai pelaku atas kematian Tuan King Tang. Dan benar saja, seusai mendapatkan resep obat dari Nona Bei, esok harinya terlihat pasukan Departemen Keamanan Kota Lin'an mendatangi Balai Jizhi untuk menyeret dan mengadili Nona Bezuzen atas tindakannya yang usai meracuni Tuan King Tang. Tak hanya itu, pasukan Departemen Keamanan Kota Lin'an juga membekukan Balai Jizhi agar tak beroperasi kembali, merasa ada hal yang aneh. Sesampainya di dalam jeruji besi, Nona Bezuzen mencoba untuk melakukan penyelidikan agar dirinya dapat menemukan dalang atas kematian Tuan King Tang. Namun hal tersebut gagal ia lakukan, sebab rantai yang mengikat tangannya sudah diberi bumbu sihir agar Nona Bei tak bisa kabur dari dalam sel jeruji besi. Mengerti akan kenyataan tersebut, Suzian yang khawatir akan keselamatan kekasihnya Nona Bei, ia berusaha untuk melakukan pembelaan sebab Nona Bei tidaklah bersalah. Dan benar saja, di dalam sel jeruji besi terlihat Nona Xianji datang menghampiri Nona Bei, yang mana kedatangannya tak lain untuk mengambil inti roh siluman Nona Bezuzen yang sudah berumur ribuan tahun. Hal itu ia lakukan karena Xianji berkeinginan hidup dalam keabadian. Di saat tak lagi bisa berbuat apa-apa selain pasrah, untungnya Suzian datang tepat waktu yang membuat rencana Xianji gagal untuk mendapatkan inti roh siluman Nona Bezuzen. Di sini, Xuanji mencoba untuk melakukan pembelaan di hadapan Hakim Agung dengan mengatakan jika Nona Bei bukanlah dalang atas kematian Tuan King Tang. Namun ungkapan Suzian dibantah sang Hakim Agung yang seketika menyuruh para penjaga untuk menghukum pukul mereka. Tak tega melihat Nona Bei terluka, Suzian mengorbankan dirinya demi melindungi sang kekasih hatinya. Di sini Suzian tetap berisik keras mengatakan di hadapan Hakim Agung jika Nona Bei tidaklah bersalah karena rencana dan siasatnya sudah terancang dengan matang. Tentu pembelaan yang dilakukan Suzian tak berarti di saat Nona Xianji datang untuk menjadi saksi si korban. Di saat keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan harus dihukum pukul hingga tewas. Untungnya tindakan tersebut berhasil dicegah Nona Xiaoxin dari kejauhan. Curiga akan gerak-gerik yang dilakukan Xianji. Dengan senyap, Nona Xiaoxin mencoba untuk menyelidikinya. Hakim Agung yang menilai tindakan pembelaan Suzian terhadap Nona Bei tak masuk akal. Sang Hakim Agung memutuskan hukuman mati pada Suzian karena dianggap berkongsi dengan Nona Bezuzen.
Di sini telat Susian dihajar habis-habisan oleh para petugas hingga pingsan tak berdaya. Nona Bei yang khawatir akan kondisi Susian di dalam sel tahanan. Malam harinya dengan ditemani Tuan Bejo, ia diperbolehkan untuk menjenguk Susian. Dan benar saja, di dalam sel tahanan telat Susian hampir dibunuh oleh orang suruhan sang Hakim Agung. Yang untungnya tindakan tersebut berhasil diketahui oleh Nona Bei Zuzhen. Sadar jika rencananya gagal, sang ajudan melaporkan akan kenyataan yang sebenarnya di hadapan Tuan Hakim Agung jika orang suruhannya telah gagal membunuh Susian. Tuan Yansu yang mengerti jika Nona Bei lah yang telah menggagalkan rencananya. Ia menyuruh sang ajudan untuk segera mungkin meringkus Nona Bei Zuzhen. Mendengarkan akan perintah tersebut, sang ajudan mengatakan siap laksanakan di hadapannya. Tak hanya itu, di sisi lain telat Nona Xiaoxin membantu menyelamatkan seorang pelayan yang hendak dikubur hidup-hidup oleh para penjaga suruhan Nona Xianji. Sadar jika Nona Lu Ye menyimpan rahasia atas kematian Tuan King Tang, esok harinya Nona Xiaoxin sengaja menemui Nona Bei Zuzhen bersama Lu Ye, sang pelayan, untuk memberitahu akan kebenaran atas kematian Tuan King Tang tempo hari yang silam. Ya, disinilah Lu Ye mengatakan yang sebenarnya. Jika orang yang membunuh Tuan King Tang tak lain ialah Nona Xianji, yang tentunya atas dasar itulah dirinya juga hampir dibunuh karena dirinya konangan di saat mengikuti gerak-gerik Nona Xianji yang mencurigakan. Mengerti jika dalang atas kematian Tuan King Tang ialah Nona Xianji si siluman rubah ekor 9. Nona Bei Zuzhen dan Xiaoxin yang tak ingin Susian termendap lama di dalam sel jeruji besi. Esok harinya, Nona Bei sengaja menemui para kerabat Nona Xiaoxin yang berada di kuil Dewi Nuwa. Di sini Nona Bei meminta bantuan mereka agar bersedia mengacaukan dan ikut parti menyelamatkan Susian yang sengaja difitnah melakukan pembunuhan oleh Nona Xianji. Mengerti jika kerabatnya dalam masalah besar dan harus mendapatkan keadilan. Terlihat para penjaga kuil Dewi Nuwa merobek kertas pengumuman hukuman eksekusi mati Susian di hadapan para warga kota. Para petugas yang tak terima akan perlakuan keempat orang tersebut, mereka pun berusaha untuk meringkusnya. Namun hal itu nihil mereka lakukan, yang membuat para petugas di sana terjungkil balik kewalahan melawannya. Begitu hal serupa yang dilakukan Nona Bei Zuzhen dan Xiaoxin, yang mana mereka sengaja berkamuflase dengan mengubah wujudnya menjadi Pangeran Mu Ye kota Lin'an. Karena berkedudukan tinggi serta orang paling berpengaruh di kota Lin'an, Pangeran Mu Ye menyuruh sang Hakim Agung Yansu untuk dapat melakukan sidang lanjutan atas kesalahan yang diperbuat Susian. Nona Xianji yang tak ingin melihat keempat orang utusan Nona Bei Zuzhen kabur, ia pun menjerat mereka dengan menggunakan tali penjerat siluman pemberian Jingsong. Namun, hal itu ternyata tak berpengaruh bagi mereka, yang nyatanya mereka hanyalah berpura-pura agar rencana yang sudah mereka buat berjalan dengan semestinya. Seusai terlepas dari ikatan tersebut, kemudian mereka melakukan penyamaran sebagai pelayan untuk membongkar identitas Xianji di hadapan Hakim Agung jika dirinya ialah si siluman rubah ekor 9 yang telah membunuh Tuan King Tang. Dan benar saja, seusai meminum air anggur surgawi, terlihat Xianji seketika merasakan lemas dan menampakkan dirinya sebagai siluman. Di waktu yang bersamaan inilah, sang tabib muda Fahim merasakan bau siluman rubah yang tak jauh darinya. Sang tabib muda Fahim yang tak ingin kehadiran si siluman tersebut dapat membahayakan warga penduduk kota. Ia pun berusaha untuk menangkapnya. Karena sudah jelas jika Xianji lah dalang yang membunuh Tuan King Tang, terlihat Pangeran Muda Mu Ye membebaskan Susian dari sel jeruji besi. Nona Xianji yang tak ingin tertangkap oleh sang biksu muda Fahai yang melakukan persembunyian dengan masuk ke dalam rumah Nona Ruye. Namun kedatangan sang biksu muda Fahai di sana dihalangi oleh Nona Ruye sebab Nona Ruye masih mangkel dengan sang biksu muda Fahai yang pernah melihat paras kecantikan dirinya tanpa mengenakan busana.
Karena tak memiliki pilihan lain, sang biksu mengaktifkan mantra perangkap agar si siluman rubah ekor 9 tak dapat kabur dari dalam rumah tersebut. Dan benar saja, merasa dirinya terpojokkan, Nona Xianji sengaja membunuh pelayan Nona Ryuye agar sang biksu dapat melepaskan dan membiarkan kabur dirinya. Dalam kondisi terdesak inilah, sang biksu muda Fahaya mengetahui jika nyawa Nona Ryuye dalam bahaya. Dengan sangat terpaksa ia menghapus mantra perangkap sihir yang sudah dipasangnya. Sang biksu yang tak ingin banyak nyawa warga kota berjatuhan akibat ulah si siluman rubah ekor 9. Ia kembali melakukan pengejaran dengan mengaktifkan mantra sihir cermin keabadian. Hal itu ia lakukan untuk mempermudah dirinya menemukan targetnya jika melakukan penyamaran. Nona Bai dan Xiao Shen yang mengetahui akan hal tersebut, mereka pun bergegas pergi untuk dapat membantu sang biksu muda Fahai menangkap Xianji. Dan benar saja, dengan akal kecerdikannya itulah, Xianji melakukan penyamaran dengan merubah wujudnya menjadi petugas departemen keamanan di kota Lin'an. Namun hal tersebut dicurigai oleh Tuan Bejo. Di saat hendak menginterogasi dari mana ia berasal, Nona Xianji seketika melesatkan serangan untuk membunuh mereka semua. Yang untungnya hal tersebut gagal ia lakukan karena Tuan Bejo masih menyimpan dan selalu membawa pusaka sakti pemberian sang biksu muda Fahai.由怨念和杀念所化，草木沾染会枯萎。